Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan hasil diskusi kami tentang perbedaan jenis pengelasan SMAW, FCAW, GMAW, dan GTAW. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Sevia Melati, saya sebagai moderator dan rekan saya. Saya Kevin Sindadiansi. Saya Ishal Gusti Saputra. Saya Alia Putri Sakinah. Saya Revina Haning Trias. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Kepada pemateri 1 dipersilakan. Baik, yang pertama ada shielded metal arc welding atau SMAW. Proses ini disebut stick welding karena penggunaan elektroda pada prosesnya menghasilkan bentuk seperti stick atau tongkat. Pada prosesnya, pelindung terbentuk dari lapisan flux yang terdapat pada elektroda yang berfungsi untuk melindungi logam yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Karena selama proses pengelasan, elektroda akan terpakai dan menjadi pendek, maka elektroda harus diganti secara berkala. Pengelasan SMAW menghasilkan penggabungan yang paling kuat dibandingkan dua metode pengelasan yang lainnya. Metode ini paling bagus diaplikasikan pada konstruksi dan industri, karena dapat digunakan hampir untuk semua jenis metal dengan berbagai ketebalan. Kelebihan lainnya dari SMAW adalah dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis kondisi cuaca seperti hujan, berangin, pasir, maupun salju. Di samping itu ada gambar proses SMAW. Selanjutnya ada FCAW, atau Flux Core Arc Welding. FCAW adalah salah satu metode pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda kawat yang berisi flux. Pada proses ini, kawat tersebut terus-menerus diberi makan ke area pengelasan sambil menciptakan busur listrik antara kawat dan benda kerja. Flux di dalam kawat menghasilkan gas pelindung selama pengelasan untuk melindungi cairan logam dari kontaminasi udara. Ada dua jenis FCAW, yaitu yang pertama FCAW self-shielded, atau FCAW ini tidak memerlukan gas pelindung eksternal karena flux menghasilkan pelindungnya sendiri. Yang kedua ada FCAWG atau gas shielded yang memerlukan gas pelindung eksternal, biasanya gas argon atau campuran argon dan CO2. Selain pelindung dari flux. Di samping itu ada gambar flux core arc welding atau FCAW. Selanjutnya ada materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ishal. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari Revina. Yang ketiga yaitu ada gas metal arc welding atau disebut GMAW. GMAW juga sering disebut dengan metal inert gas. Sebenarnya MIG merupakan salah satu jenis dari las GMAW itu sendiri. Sama seperti pengelasan SMAW. Pada pengelasan GMAW, ini juga menggunakan elektroda yang akan habis selama proses pengelasan, dan yang membedakannya adalah dalam pengelasan GMAW, elektrodanya berbentuk kawat roll yang panjang. Pengelas ini juga membutuhkan gas untuk melindungi kolam las dari kontaminasi zat luar yang dapat menyebabkan cacat las. Sekarang metode GMAW juga sudah memungkinkan untuk melakukan pengelasan tanpa menggunakan gas atau yang disebut dengan FCAW. Salah satu kekurangan dari metode ini adalah peralatan yang harus dimiliki tergolong cukup mahal jika dibandingkan dengan dua metode lainnya. Berikut gambar samping dari GMAW. Lanjut, yang keempat ada gas tune arc welding atau disebut GTAW. GTAW biasa disebut dengan TIG yang berkepanjangan Tungsten Inert Gas. Tipe ini menggunakan elektroda tungsten dalam proses pengelasannya. Pada pengelasan ini membutuhkan gas pelindung tambahan dan biasanya menggunakan gas argon sebagai gas pelindung. Karena sifat tungsten yang dapat bertahan dalam suhu yang sangat tinggi, sehingga tungsten tidak akan meleleh dan habis selama proses pengelasan. Metode TIG ini cocok digunakan untuk otomotif,
pembuatan kapal dan pesawat. Karena proses yang sangat sulit dan detail, menjadikan proses pengelasan TIG ini menjadi lebih lama dibandingkan dengan pengelasan lainnya. Berikut samping ini adalah gambar contoh GTAW. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ishal. Perbedaan jenis pengelasan berdasarkan yang pertama, konsumsi elektroda. SMAW, Shield Metal Arc Welding. Elektroda habis secara bertahap selama proses pengelasan, karena elektroda merupakan bagian dari logam, pengisi, dan juga pelindung dari gas. GMAW, Gas Metal Arc Welding, menggunakan kawat elektroda terus-menerus yang menjadi logam pengisi. Konsumsi kawat tergantung pada panjang pengelasan. GTAW, Gas Tungsten Arc Welding, elektroda tungsten tidak habis karena berfungsi hanya sebagai busur listrik, sedangkan logam pengisi, filler metal, ditambahkan secara manual. FCAW, Flux Core Arc Welding, menggunakan kawat elektroda berinti flux yang habis selama proses pengelasan. Kawat ini bertindak sebagai logam pengisi sekaligus pelindung. Next. Yang kedua, penggunaan filler metal. SMAW, elektroda juga berfungsi sebagai logam pengisi sehingga tidak perlu filler metal tambahan. GMAW, kawat elektroda merupakan filler metal yang berfungsi sebagai logam pengisi. GTAW, filler metal harus ditambahkan secara manual dan dapat disesuaikan dengan jenis material yang jelas. FCAW, kawat elektroda juga merupakan logam pengisi mirip dengan GMAW. Yang ketiga, penggantian elektroda. SMAW, elektroda harus sering diganti karena panjangnya terbatas dan habis setelah digunakan. GMAW, penggantian elektroda hanya diperlukan jika gulungan kawat habis, yang biasanya memerlukan waktu lama. GTAW, elektroda tungsten jarang perlu diganti kecuali aus atau terkontaminasi. FCAW sama seperti GMAW, penggantian elektroda hanya diperlukan ketika gulungan kawat habis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Alia. Baik, terima kasih. Yang keempat, material elektroda. SMUE, elektroda biasanya dilapisi dengan flux yang sesuai dengan jenis logam dasar yang bilas, seperti besi, baja, dan lain-lain. GMAW, menggunakan kawat elektroda berbahan logam yang sesuai dengan material yang bilas, seperti baja tungsten, logam pengisi dipilih sesuai dengan material yang bilas. Lalu FCAW, elektroda adalah kawat berinti flux yang materialnya tergantung pada aplikasi pengelasan. Yang kelima adalah masalah sputter. SMAW, sputter cukup tinggi karena proses pembakaran flux menghasilkan percikan. GMAW, tergantung pada pengaturan dan gas pelindung, tetapi sputter relatif lebih sedikit dibandingkan SMAW. GTAW, hampir tidak ada sputter karena elektroda tungsten tidak mencair, sehingga proses ini sangat bersih. Lalu yang terakhir ada FCAW, cenderung menghasilkan lebih banyak sputter dibanding GMAW, tetapi bisa dikendalikan dengan pengaturan yang tepat. Next. Baik, yang keenam ada keunggulan dan kekurangan. SMAW, keunggulannya peralatan sederhana dan portable, dapat digunakan di berbagai kondisi lingkungan, baik dalam maupun luar ruangan. Lalu ada kekurangannya, elektroda habis cepat, banyak sputter, dan pengelasan bisa memakan waktu yang lebih lama, karena sering mengganti elektroda. GMAW, keunggulannya proses cepat, konsumsi elektroda efisien, sputter lebih sedikit, dapat digunakan untuk berbagai posisi pengelasan. Kekurangannya, membutuhkan gas pelindung eksternal, kurang cocok untuk pengelasan di luar ruangan ataupun kondisi berangin. GTAW, keunggulannya hasil las yang sangat bersih dan berkualitas, kontrol penuh atas pengelasan, ideal untuk material tipis-tipis dan non-ferrous. Kekurangannya, proses lambat, memerlukan keterampilan tinggi, biaya peralatan lebih mahal. Lalu yang terakhir ada FCAW. Keunggulannya kecepatan pengelasan tinggi, cocok untuk pekerjaan di luar ruangan karena flux memberikan perlindungan tambahan, lebih toleran terhadap kontaminasi. Kekurangannya, sputter lebih banyak daripada GMAW.
peralatan lebih kompleks, pengelasan bisa menghasilkan banyak asap. Sekian. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari hasil materi kami. Dengan demikian, pilihan metode pengelasan sangat tergantung pada aplikasi spesifik, material yang dilas, dan lingkungan kerjanya juga. Baiklah, itu saja presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, dan terima kasih.